Dulu ada penjara yang mau kaya raya datang ke sini, alhamdulillah. Kami akan menaiki tangga 91 anak tangga ini yang harus kami lewati untuk menuju tempat keramat tersebut yang berada di Gunung Merapi. Untuk itu, ikuti perjalanan kami menuju makam keramat tersebut. Wow, ini perjalanan kami menuju tempat keramat tersebut. Dan di belakang kami ada teman-teman tim kreatornya. Kami tidak sendiri, kami bareng-bareng berkunjung ke tempat keramat tersebut. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi bersama saya di Salja Channel. Untuk video kali ini saya berada di Kabupaten Ciamis. Saya akan mendatangi salah satu tempat ziarah yang berada di Gunung Merapi. Konon di sana tersimpan banyak misteri, banyaknya misteri dan keanehan-anehan tersebut. Untuk lebih lanjutnya, ikuti terus perjalanan kami menuju tempat keramat tersebut. Orang waliullah dipinta oleh raja segitu enggak dikabul, maka dianya sedang duduk begini bersama Syekh Kuro, rohnya ke Lauhil Mahfud. Diliatin di Lauhil Mahfud tulisan Nyai Ratu Masara Santang, bagaimana anak ketemu di Lauhil Mahfud. Benar itu jadi jodohnya Syekh Nyi Subang Larang itu kepada Prabu Siliwangi. Oke, alhamdulillah teman-teman, sekarang saya sama rekan-rekan telah sampai di tempat paling keramat, yaitu Gunung Merapi. Yang mana konon katanya tempat ini dari informasi yang kita dapat sering diburu orang, sering dikunjungi oleh orang-orang untuk berbagai hajat. Di antaranya ada orang yang pengen cepat kaya, meminta kekayaan, harta berlimpah, naik jabatan dan lain-lain. Mungkin sebelum kita ke pertanyaan, kita pengen berkenalan terlebih dahulu dan ingin tahu kabar Abah terlebih dahulu. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Abah? Sehat, Bah? Alhamdulillah. Mohon maaf, Bah. Iya. Kalau boleh Abah terangkan, ini tuh makamnya siapa dan ini keramatnya seperti apa, dan sekaligus Abah namanya siapa? Monggo, Bah. Nama saya Anda Rukanda, umur 81 tahun. Yang saya sudah memegang ini tahu di sini tahun 53. Tahun 53 mengikuti nenek saya yang suka mengambil daun tawulu kalau dulu mah. Jadi ini namanya Gunung Marapi. Marapi itu yaitu dari singkatan dari makrifat. Dulunya ada seorang itu yang namanya Raden Danursetra. Orang itu asalnya dari Dieng. Karena dia orang pintar, orang waliullah, jadi dia mau beristri itu kan melaksanakan, kalau sekarang puasa gitu ta. Oh iya. Jadi melaksanakan puasa, lanjut kita di dalam puasa itu dapat barokah, dapat ilmu, dapat penyuruhan,
dari yang kuasa yen Raden Danusetra itu harus berangkat ke daerah Galuh. Nah, tiaknya pamit ke ibu dan keramaknya, dia berangkat ke daerah Galuh. Kebetulan di Ciamis sekarang, dulu mah kan barangkali belum ada Ciamis dulu mah. Berangkat ke sini menuju daerah Galuh. Galuh itu singkatan dari Galehna Galih. Jadi galehna pamikiran masing-masing orang. Ada Galehna Galih. Nggak lamun cek Sunda mah henteu unggut kalinduan, henteu gedag keanginan, henteu cueut kanu ponteng, henteu cueut kanu koneng. Jadi aran Galuh teh Galehna Galih. Galehna Galih. Kalau sesudah begitu nyampe di daerah Galuh, dianya ke sana kemari mencari istri untuk ditikahnya, ketemu seorang istri yang namanya Damar Bulan. Damar Bulan. Ditanya sama dia, sesudah ditanya mau ditikah enggaknya, katanya mau. Langsung aja waktu itu jadi ke bapaknya itu istri langsung ditikahkan. Raden Danusetra menikah kepada Nyai Damar Bulan gitu. Sesudah lama karena dari situ juga orang pintar, jadi ketemu oleh orang-orang yang keliling sekitar daerah Galuh, dianya ketemu dengan Raden Danusetra, jadi bicara-bicara, jadi orang itu jadi mengerti yen orang itu tahu bahwa itu orang pintar. Jadi berita itu sampai ke raja. Sesudah sampai di raja, dipanggil aja ke kerajaan. Anjeunna teh didapatkan dibangun jadi panasehat kerajaan daerah Galuh. Lama kelamaan, jadi sesudah lama menikahnya, jadi mengandung istrinya, yang dilahirkan itu istri nyata Eyang Danuwarsih, ini buktinya. Jadi ini istri. Tapi kalau orang banyak ada juga yang nyeritakan ini lelaki, ada. Tapi setahu saya dari nenek saya ini istri. Nah, sesudah Eyang keluar dari ibunya, keluar lagi jadi hamil lagi, keluar lagi Raden Danusela. Raden Danusela itu yang sekarang ada di sisi basisir Cirebon. Kalau sekarang mah ada Cirebon. Dulu mah belum ada Cirebon dulu mah. Sesudah itu, sesudah lama, jadi Eyang Danuwarsih sudah dewasa, dianya ditikahkan kepada Kiai Syekh Manguntapa. Eyang Danuwarsih. Nah, sudah itu punya anak yang namanya Nyi Endang Gelis yang sekarang ada di Cirebon. Sekarang ada di Cirebon, dimakamkannya. Nah, sesudah itu mah, jadi bukan nyeritakan Eyang ini tunda lalakonnya, diceritakan di Pajajaran, Galuh di Pajajaran. Ada suatu kerajaan yang nama Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Berarti nyambung Ya, ya. Siliwangi itu jadi silih asah, silih asih, silih asuh, bukan silih bencian, bukan. Nah, Siliwangi itu boga pusaka itu Pajajaran. Pajajaran itu jadi kalau kita mau berdiri sembahyang sama Bapak Makmum kan jajaran. Bapak Makmum sukanya melihat ke belakang. Jadi melihat itu ke belakang itu Pak jajaran, jadi bukan jajaran lurus di dalam sholat wungkul. Semasa kita hidup harus lurus seperti orang seperti mau salat, jajarannya, hatinya harus begitu. Sesudah itu jadi kepunyaan Prabu Siliwangi itu kujang. Kalau kujang itu kukuh jangji. Jadi semuanya orang
jangan lanca-linci, luncat mulang, kalau bahasa Sunda mah. Jadi harus teguh, kukuh. Pendirian Nah, gitu ya. jadi kukuh, teguh. Nah, jadi itunya jadi maung teh singkatan dari manusia unggul. Kan sekarang juga yang pakai maung itu gambar macan Ya. di polisi, di ABRI itu ada ya. Oh, iya. Jadi itu orang pilihan. Orang pilihan itu dari mengambilnya dari situ. Mau manusia unggul. Sesudah itu Raden karena dikarenakan di daerah Karawang ada suatu pesantren waktu itu, jadi Raden Prabu Siliwangi kepada bawahannya mengatakan gini, jadi besok karena Karawang termasuk wilayah Pajajaran, besok kita berangkat. Apa itu di Karawang itu ada apa gitu, pesantren apa itu. Nah, besok kata orang 30 orang, kata orang lagi 60 orang mangkat ke Karawang. Sesudah mangkat di Karawang diliatin sebagai biasa upacara ditatamu. Nah, sesudah mau makan siang, sesudah mau makan siang, jadi yang ditanyain ya siapa sesepuh di sini, kalau Sunda mah sesepuhnya Syekh Kuro katanya. Syekh Kuro. Nah, sesudah dimasukin semua kepada pesantren yang belum masuk Syekh Kuro, Raden Walang Sungsang, dan ada satu istri yang belum masuk. Kata Prabu Siliwangi kepada Syekh Kuro, Syekh, itu anak siapa? Itu anak pesantren di sini. Oh, untuk saya aja. Entar kalau minta orang mah enggak seperti minta makanan. Tanya dulu, cina. Ditaruh selaku Syekh Kuro teh. Kanyi Endang, Kanyai Ratu Mas Rara Santang. Siapa namanya? Nyai Ratu Mas Rara Santang. Nah, ditanya, kata Syekh Kuro kepada Nyi Mas Rara Santang, Neng mau ditikah sama Raja Prabu Siliwangi dari Pajajaran, mau enggak? Kata itu enggak mau. Nah, kalau gitu mah ditanya lagi oleh para Prabu Siliwangi, apa Syekh, mau apa enggak? Enggak, silakan aja masuk makan. Masuk semuanya, masuk. Karena Syekh Kuro orang waliullah dipinta oleh raja segitu enggak dikabul, maka dianya sedang duduk begini bersama. Syekh Kuro rohnya ke Lauhil Mahfud. Diliatin di Lauhil Mahfud tulisan Nyai Ratu Mas Rara Santang bagaimana anak ketemu di Lauhil Mahfud. Benar itu jadi jodohnya Syekh Nyi Subang Larang itu kepada Prabu Siliwangi. Malah di tulisan itu bakal dikaruniai putra. Namanya yang ke-1 Raden Walang Sungsang, yang kedua Nyai Ratu Mas Rara Santang, yang ketiga Prabu Kian Santang. Masya Allah. Nah, berarti ini kita dari Ciamis atau dari Kerajaan Galuh ternyata bisa terhubung dengan Kerajaan Pajajaran dengan adanya pernikahan itu. Ya. Dan waktu dulu barangkali ya Kerajaan Pajajaran belum Muslim ya, masih Hindu-Buddha barangkali ya. Iya, barangkali itu, gitu barangkali ya. Nah, nanti Kalau kita iya. Dan Syekh Kuro datang ke Prabu Siliwangi salah satunya supaya bisa menjadi Muslim dan sama-sama menyiarkan agama Islam. Iya gitu ya. Dan sedangkan untuk makam keramat yang ada di sini itu entah laki-laki atau perempuan, tapi cenderungnya adalah perempuan. Kalau tahu saya dari nenek saya, dari orang-orang yang tua-tua di sini, ini perempuan. Perempuan. Namanya mohon maaf tadi siapa Pak? Eyang Resi dan Warsi. Eyang Resi dan Warsi gitu ya. Wallahu alam bisawab gitu ya Pak. Jadi kalau ada orang yang namanya ini laki-lakinya memang benar
karena zaman dulu juga barangkali kalau laki-laki melihat perempuan cantik kan, ya, yang karena orangnya sakti, mau ada yang menggoda, mengganggu, dia merupakan laki-laki itu Masya Allah. yang ketahuan oleh orang yang nyeritakan ini laki-laki. Jadi tergantung siapa yang bercerita dan mereka juga punya gitu, pengetahuannya masing-masing. Ya. Karena berubah menjadi laki-laki itu untuk melindungi diri supaya tidak ada gangguan dari orang-orang yang berniat buruk begitu. Atas kalau boleh tahu Pak, tadi kan resi ya, resi itu berarti penasehat bagian dari kerajaan. Makanya ini dikeramatkan karena sesepuh dari zaman dulu begitu sampai sekarang dikeramatkan, dilestarikan dan diziarahi gitu ya Pak. Nah, kalau boleh tahu Bapak, waktu dulu berarti perannya itu yang ada di makom ini seorang penasehat, seorang penyiar juga begitu ya. Barangkali begitu Makanya banyak yang mendoakan datang ke sini. Kalau boleh tahu Bapak, para peziarah yang datang ke sini itu mempunyai hajat apa saja sih sehingga mau berziarah datang ke sini? Apakah mereka datang ingin kekayaan, usaha lancar, jabatan naik, atau apa begitu Pak? Jadi kalau setahu saya, saya hanya mendoa hadiah. Kalau orang yang dari pesantren dari mana-mana, saya silahkan hadiah. Tapi terutamanya yang harus saya saja. Tapi sesudah itu baru saya beri waktu. Sesudah selesai hadiah itu saya beri waktu kemauan dia masing-masing. Kemauan dia masing-masing silahkan. Mau minta kekayaan boleh, mau minta keberkahan boleh, mau minta naik jabatan boleh. Tidak melalui saya. Tidak melalui saya itu. Saya silahkan. Berarti ya mungkin satu-satunya di sini yang biasa membawa para peziarah untuk mendoakan adalah Bapak gitu ya. Dengan Bapak siapa tadi? Bapak Andarukanda. Bapak Andarukanda gitu, Masya Allah. Dan ternyata tadi kita sebelum datang ke sini diajak untuk mendoakan dan diberikan waktu kurang lebih 5 menit ya untuk berdoa gitu ya, menyampaikan apa yang kita inginkan. Hajat kita, kemauan kita. Iya. Lantas Bapak kalau misalkan ada orang datang ke sini dengan niat ingin kaya, kemudian keluar bilang ini kita baru pulang dari pesugihan. Nah itu bagaimana menurut Bapak? Apakah benar atau salah Pak itu? Ya itu mah kalau bilangnya gitu mah salah. Kalau saya baru keluar atau baru gitu dari penjara yang saya mendoakan karuhun, saya mau doanya dari Allah gitu. Kalau gitu mah nggak salah. Cuma hanya kalau saya keluar dari minta kesugihan mah itu mah ya hari-hari minta sih nggak apa-apa, silakan. Hanya melalui saya nggak itu. Berarti ya kalau datang ke sini harus betul-betul dengan apa ya ibaratnya dengan juru kuncinya. Ya, jangan bisa itu sih bisa aja silakan. Saya mah nggak itu saya harus terus ke saya enggak silakan siapa saja silakan. Jadi boleh saja datang ke sini dengan niat ingin kaya, ingin boleh ya jabatan, naik jabatan boleh ya kemauan ya harus ada kemauan makan. Gitu ya. Harus ada kemauan mah. Pernah nggak sih Pak Bapak bertanya ke peziarah terus peziarah itu bilang kalau saya itu ingin usaha saya lancar, kemudian datang dengan Bapak mendoakan dan pulang sekian bulan kemudian datang lagi alhamdulillah usaha saya lancar. Itu mah jodohnya barangkali. Itu mah jodohnya barangkali. Kalau kita datang ke satu daerah, di daerah itu ada milik orang mencek sunama, ada jodoh orang ya dapat ya itu mah silahkan itu enggak apa-apa. Nah, kalau juga kalau ada ini kalau percaya kepada itu muncul satu jimat silahkan. Kalau yang kasih dapat orang ini ya silahkan. Amin.
nggak ada halangannya itu. Nah, gini Pak, ini kan tempat keramat ini sangat terkenal sekali ya, dan banyak sekali diburu orang. Saya pernah dengar dulu katanya pernah ada orang yang ke sini yang meminta kekayaan melalui meminta nomor togel. Itu benar nggak Pak? Kalau benar boleh Bapak ceritakan, kalau enggak ya. Jadi saya juga kalau saya nyaksian, kalau saya sudah jadi, kalau saya sudah jadi tukang sapu di sini sih belum. Hanya dari orang-orang dulu yang bilangnya gitu. Jadi ada orang minta karena nomor sampai puasa di sini, kalau sudah mah nggak dapatnya, paisannya diambil, dibuang-buang gitu. Jadi marah gitu ya. Marah, ya marah. Tapi entar apa buktinya orang itu marah-marah kepada karuhun, itu mentanya salah barangkali. Kalau pendapat karuhun mah. Berarti emang cerita itu ada, berarti ada orang yang saya dengar, iya ada dari nomor, orang tua. cuman nggak dapat, kuburannya dicabut gitu ya. Iya. Kualat itu Bang. Ya barangkali. Batu nisan ya. Batu nisan berarti. Berarti orangnya sudah meninggal dan ternyata batu nisannya sampai dicopot begitu ya, Dicopot, iya, walau gitu. oleh siapa. Entah azab atau bagaimana begitu ya. Mungkin itu kena azab Bang. Tapi bukan makam yang ini atau yang ini Pak? Bukan yang ini juga enggak ada dulunya mah. Oh, nggak ada. Di bawah ketemunya Kukuncen Aki Sumanta kalau enggak salah. Oh, yang ini juga diikut dibuang. Dibuang. Oh, Dibuang. Tapi yang ini ketemu lagi, yang satu enggak. Masya Allah. Berarti mungkin yang saya duga dia marah itu udah capek-capek puasa di sini. Ya, iya di sini. gitu barangkali. Nomor nggak dapet gitu ya. Yang disalahin malah karuhun gitu ya. Oh itu, berarti ada ritualnya. Kalau boleh tahu Pak, orang yang datang ke sini misalkan ingin nomor togel begitu ya, ingin kaya, ingin naik jabatan. Nah, ada nggak yang datangnya ke sini melakukan ritual-ritual aneh? Mungkin dari cerita orang tua atau Bapak sendiri yang menyaksikan, kok dia datang ke sini melakukan ritual aneh-aneh seperti menyediakan sesajen, puasa yang tidak ada syariatnya barangkali. Itu ada tidak Pak? Kalau yang datang ke saya mah enggak ada. Karena saya udah barangkali dapat berita-berita dari orang-orang sejen yang sudah ke sini, saya mah enggak mengizinkan begituan. Kalau saya muji aja, biasa menekung kepada yang Maha Kuasa, minta, itu aja. Biasanya Pak, kalau boleh tahu nih, banyak penonton yang menonton ini barangkali ingin berziarah. Nah itu kalau berziarah datang ke sini, doa apa saja sih yang dibacakan pada umumnya begitu? Kalau setahu saya mah hanya biasa-biasa, tahlilan biasa-biasa aja. Tapi kalau seumpama dari daerah A sepertinya senangnya mujinya itu marhabaan apa, silakan, nggak akan dilarang, silakan. Itu Pak, kalau orang-orang yang mencalonkan diri ingin menjadi kepala desa, ingin jadi bupati, gubernur, bahkan presiden barangkali, pernah nggak ada yang datang ke sini dengan tujuan tersebut? Kalau berita luar, yang si A datang ke sini mau nyalon sepertinya, silakan saja. Hanya kalau cerita kepada saya, Pak, saya mau nyalon, mau direkes, menjadi bahasa Sunda, mau direkes, ya ntar aja. Kalau udah kita doa, ada waktu untuk permintaan, silakan aja. Saya silakan kepada orangnya langsung. Enggak saya disebut mau anu enggak. Sama yang bersangkutan aja. Nah, iya. Nah begini Pak, ini kan yang namanya tempat keramat rentan sekali disalahgunakan oleh orang-orang yang terutama yang nggak tahu, yang tidak tahu misalkan aturan seperti apa. Saya pengen kaya, datang ke sini meminta, ujung-ujungnya salah berdoa, entah itu apa. Dia tuh mintanya, mujanya langsung misalkan ke karuhun, meminta kekayaan. Dan entah itu kebetulan atau tidak, dia tuh misal kaya misal. Nah, dia menyebutkan, bilang ke teman-temannya, wah saya berhasil kaya dari makam keramat tersebut. Nah, apa tanggapan Abah sebagai juru kunci di sini kalau ada misalkan makam ini untuk meminta kekayaan?
Ari kalau minta mas, kata saya juga silahkan. Hanya dikabul enggaknya itu kepada takdirnya dia. Ya. Kalau kaya ya silahkan, alhamdulillah. Kalau seperti dianya sudah mendoa seperti tadi 5 menit kita mendoa kepada Allah, minta barangkali itu dapat kekayaan itu dari usaha apa saja. Silahkan nggak jadi apa-apa. Yang jelas di sini nggak ada ritual yang aneh gitu ya Pak? Nggak ada di sini mah. Nggak ada. Kalau peziarah yang datang ke sini untuk mendapatkan ilmu, ada nggak Pak? Seperti waktu dulu kan ada ilmu kadugalan, ilmu kekebalan, ilmu rawarontek kayak gitu. Ya barangkali ada, tapi mungkin kalau saya mah kan nggak diwarisin ilmu itu saya mah. Oh, iya. Saya mah nggak diwarisin. Barangkali ada mungkin. Saya percaya ada, kalau karuhun mah punya aja. Mungkin ada, hanya saya nggak diwarisin. Kalau penarikan benda pusaka datang ke sini pernah ada Pak? Nggak. Oh, Nggak. belum pernah ada. Barangkali kalau orang untuk usaha seperti, tapi ini sawangan saya, tapi seperti si A mau ke sini, mau dapatkan keris umpama, mau dijual belikan, barangkali mau dapat singkat mana lagi, barangkali mau dapat. Jadi kalau niatnya mau ngambil pusaka dari sini nggak akan ada gitu ya? Iya. Tapi kalau sih dari sini, ridhonya dari sini bisa. Kepada orangnya, iya silahkan. Kalau minta-minta gitu malah barangkali saya nggak percaya dikabul. Gimana lah. Bapak sendiri di sini sudah menjadi juru kunci sudah berapa tahun Pak? Saya yang terutama ya yang saya lakoni dari tahun 53 mengikuti nenek saya mau mengambil daun camcauh untuk didapatkan rujak dijual di pinggir jalan. Saya sesudah saya dewasa tahun 70 punya anak saya 1, kata orang sini, kata orang tua-tua, hai cenda, ayo orang ke Cirebon. Gawe apa Cirebon? Jarah ke siapa? Ke Ramaleman, katanya. Di mana? Di Lemah Wungkuk, Kanoman. Saya mengikuti, sudah beberapa kali mengikuti, saya sudah hampir rada-rada wawuh muncul sudah mah. Nah, saya di itu kata Ramaleman itu, yo siapa yang dekat ke Gunung Merapi? Ini anak saya. Ya, kalau kita dekat ke Gunung Merapi, kalau hari Jumat sapukan, bersihkan, kalau punya uang beli minyak, paisannya minyakan, kata Ramaleman itu. Ramaleman di Lemah Wungkuk di belakang toko kapuk masih ada barangkali masjidnya. Di situ saya diceritakan. Hanya kalau nggak seneng jangan diganggu. Sama Ramaleman itu. Ya dari situ dari tahun 70 saya baru enggak susulumputan mencek eta mah. Badi itu mah kudu susulumputan. Nyapu ka dieu teh sabab sok loba nu ngaharamkeun. Ngaharamkeun tuh maksudnya gimana? Ngalarang. Jadi ideologi. Oh, enggak boleh datang ke sana untuk berziarah. Dilarang karena mungkin tadi dianggap itu kan ini terkenalnya dianggap untuk meminta kekayaan apa itu. Jadi alhamdulillah dengan adanya video ini mengungkap tabir kepalsuan dalam riwayat bisa membuka bahwasanya di sini itu benar-benar tempat merapi atau makrifat ya Pak ya. Makrifat. Itu luar biasa ya. Jadi yang mudah-mudahan video ini bisa menjadi pelajaran dan pengetahuan buat yang nonton. Jangan sampai yang nonton menyalahgunakan tempat ini untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu diharamkan. Luar biasa. Silahkan buat teman-teman yang ingin berziarah datang ke sini bisa datang langsung kepada juru kuncinya Bapak Anda ya. Ini nama lokasinya apa Pak? Blok Pasir Manggu, Dusun Sirnasari. Namanya makam keramat apa yang terkenal Pak? Gunung Marapi. Gunung Marapi. Gunung Marapi. Strip api gitu. Oh, Marapi. Saya kira mau
Walau alam udah bilang meletus. Soalnya yang di Bukan. Jawa kan Iya, iya. Marapi, jangan acan lah, jangan Pak. Jangan, Tapi mudah-mudahan aja dengan nama Gunung Marapi itu tanah yang di sini subur, Amin, amin, orang-orangnya diberikan rezeki yang berlimpah juga Amin, berkah. amin. Bapak kalau begitu ada pesan-pesan Bapak untuk penonton di sini? Kalau kepada penonton, kalau yang sama ceritanya, sama cerita saya, yang diketahui oleh saya, yang suka mendengar, suka percaya, silahkan. Yang nggak percaya, beda paham, silahkan. Hanya ini perselisihan, jangan jadi pertengkaran. Kalau yang gampang-gampang, kalau ini Eyang Syekh dan Eyang Danuwarsi itu istri, kata saya. Kalau orang banyak Pak laki-laki silahkan aja, jangan pakai rebutan gitulah. Jangan pakai rebutan. Hanya yang harus dipikirkan mah sekarang yang sedang diinjak sekarang, yang sedang diinjak sekarang, orang semuanya hampir jadi Islam. Itu ingin esna selamat, erna lakukan, ana amalan, emna Muhammad. Jadi orang teh Islam teh ingin selamat, lakukan amalan Muhammad. Masya Allah. Apa itu? Nah itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Gitu tak? Gitu. Iya. Jangan ini dipakai perbincangan, pakai rebutan, jangan. Jadi Yang diperbincangkan, yang harus dipikirkan itu saja. Iya. Oke, kalau begitu Bapak terima kasih Iya. atas pengetahuannya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Amin. Ya. Dan para penonton juga terima kasih yang sudah nonton. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah dan dimudahkan segala urusannya. Kalau begitu Bapak terima kasih. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.